Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Ini adalah general reading, pembacaan banyak energi. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa. Terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk energinya saat ini, detik ini, coba ambil waktu sebentar untuk healing, untuk tenang. Coba damaikan jiwamu, tenangkan pikiranmu dari hal-hal yang sebenarnya mensabotase kemajuanmu, kesuksesanmu, kebahagiaanmu, kedamaian lahir batinmu. Coba untuk relax, nikmati momen saat ini. Tarik nafas, tahan, lepaskan udara perlahan-lahan. Bisa dari hidung atau mulut. Lakukan berulang kali sampai tubuhmu benar-benar relax. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Ini adalah proses pembelajaran untuk sebuah kesadaran. Menyadari bahwa dirimu sangat berharga. Saat kamu bisa berdamai dengan dirimu, saat pikiranmu tenang, saat itulah kamu akan mendapatkan sebuah kebenaran, sebuah pencerahan, sebuah keadilan, sebuah kenyataan yang terjadi sebenarnya. Dari jiwamu, dari batinmu, atau informasi, kabar yang akan kamu dapatkan segera. Entah ini terkait dengan masalah keuangan, pekerjaan, atau dari perasaan seseorang. Ini akan terbongkar, akan semakin jelas sebuah kebenaran, kenyataan. Saat kamu bisa lebih berserah kepada semesta. Kamu menikmati hidupmu saat ini. Kamu menerima takdirmu dengan baik, dengan ikhlas. Saat itulah pencerahan, kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan, keadilan akan kamu dapatkan. Kebenaran apa yang akan kamu terima? Kamu akan mendapatkan sebuah kabar, informasi yang membuat kamu tuh semakin damai, semakin tenang, semakin merasa cukup dirimu apa adanya. Karena jiwamu begitu mulia, penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian, amarah, dendam, sakit hati, kekecewaan, kesedihan, tetapi cinta, kasih sayang, kebaikan, kebijaksanaan dalam batinmu. Dan kamu akan mendapatkan lingkungan yang positif, yang sehat, yang akan meningkatkan kemampuanmu. Jika ini terkait dengan seseorang, asmara, kamu akan menemukan seseorang yang selama ini kamu dambakan, yang selama ini kamu harapkan, doakan, manifestasikan dalam hidupmu, yaitu sosok orang yang memiliki cinta, kasih sayang, kesetiaan, kejujuran, pengertian, perhatian, orang yang memberikan kenyamanan, keamanan untuk dirimu. Dan kehidupanmu akan semakin bahagia. Kamu menikmati hidupmu dengan sukacita. Hal-hal yang akan datang
dalam hidupmu, ini memberikan sebuah warna, memberi sebuah semangat harapan yang positif, yang sehat. Kehidupanmu semakin harmonis. Kamu menemukan orang yang bisa membalancing hidupmu. Jika dia mencintaimu, ya dia akan mengupayakan, dia akan memperjuangkan, dia akan berusaha bersama-sama belajar, membangun sebuah komitmen yang sehat, yang baik. Nih, konfirmasi akan ada sebuah harmoni, sebuah penyatuan, sebuah tujuan yang sama. Sudah dipastikan bahwa dia adalah sosok orang yang sebenarnya menginginkan dirimu. Dia menilai kamu adalah sosok orang yang setara, sejajar, selevel, sevibrasi, sefrekuensi dengannya. Yang bisa kamu lakukan saat ini agar union ini bisa tercapai, coba untuk introspeksi diri, belajar untuk memahami, mengerti, dan mencintai dirimu terlebih dahulu. Beradaptasilah terhadap sebuah perubahan. Jangan saklek dengan aturan baku, karena di sini ada sebuah keseimbangan yang harus kamu perbaiki. Artinya, jika kamu seorang wanita, jangan hanya stuck menunggu, menanti dirinya, tapi coba mulai bergerak, mulai bertanya kabar. Jangan memancing suasana menjadi panas, emosional, tetapi coba untuk rileks, santai, ya, terbuka dengan hal-hal yang baru, tapi menyenangkan. Sebaliknya, jika kamu seorang pria di sini, bukan berarti kamu harus mengontrol dirinya, kamu terlalu cuek dengan dirinya, ya. Tetapi gunakan energi feminimu juga. 40% saja, pertahankan 60%mu maskulin, yaitu pekalah dengan dirinya. Coba, misal kamu di posisi dirinya, kamu lagi mencintai atau menyukai seseorang, lagi sayang-sayangnya, lagi senang-senangnya, terus tidak ada kabar sama sekali. Apa yang kamu rasakan? Itulah penting, di sini adalah sebuah keseimbangan energi maskulin dan feminim dalam diri kita. Bukan berarti kamu seorang maskulin yang hanya ingin diperjuangkan dirinya. Bisa jadi kamu melakukan ini karena kamu memiliki trust issue, inner child yang terluka. Nah, terbukti di sini ada sebuah healing yang perlu kamu bereskan, yang harus kamu sembuhkan. Yang kedua, yang bisa kamu lakukan di sini adalah tetap, ya, yakin, percaya bahwa apa yang kamu doakan, kamu manifestasikan, kamu visualisasikan, scripting, atau apa yang menurut kamu tepat saat ini, sesuai dengan tujuan impianmu, ini pasti akan menemukan jalannya di saat waktu yang tepat dan terbaik. Jadi tetap yakin dan percaya, ini pasti akan terjadi. Tingkatkan kualitas ibadahmu, tingkatkan pengetahuanmu, perkembangan dirimu. Jadi lakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, yang positif, yang sehat untuk menunjang apa yang menjadi manifestasimu, doamu, ini akan tercapai dan union ini akan terjadi. Dan yang terakhir yang kamu lakukan adalah tetap selaraslah dengan energi semesta. Tetap jaga energimu
selalu positif. Dan perbanyak rasa bersyukur. Apa yang kamu dapatkan saat ini, yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Bahkan ketika bangun tidur, jangan lupa untuk berdoa. Mintalah agar semua harapanmu, semua doamu ini bisa terwujud. Lalu lepaskan. Serahkan yang terbaik. Biarlah semesta yang bekerja untuk dirimu. Lalu apa yang kamu lakukan saat di masa healing? Yang bisa kamu lakukan di masa healing yaitu coba untuk memiliki niat, memiliki kemauan yang keras untuk sembuh, untuk bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Karena sebaik apapun konselor, dokter, atau ahli di bidangnya tidak mampu untuk bisa membantumu, tetapi jiwamu sendiri yang mampu menyembuhkan. Artinya, saat dirimu saja tidak yakin, saat dirimu tidak ada keinginan, kemauan, dan niat yang besar untuk dirimu sebagai bentuk kasih sayang, cinta terbaikmu pada dirimu, ini tidak akan berhasil. Itu sebabnya di sini harus ada sebuah kemauan, tekad, niat yang kuat dan jelas. Mau dibawa kemana dirimu? Apakah kamu akan stuck selamanya seperti ini? Ataukah kamu ingin sebuah perubahan yang besar, yang memang ini jalanmu, yang memang ini adalah rencana semesta untukmu? Masih ya, ada sebuah transisi di sini. Artinya ada perubahan dari dirimu, ada sebuah proses, ada sebuah usaha, ada sebuah langkah kecil yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Ini sebuah upaya untuk kesembuhanmu. Mungkin di awal kamu merasa ini sebuah ancaman untukmu, ini sebuah tekanan untuk dirimu, ini sebuah hal yang keras, tegas untuk dirimu. Tetapi itulah cara semesta. Terkadang menurutmu ini sangat menyakitkan, sangat membuat kamu tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk rasa sayang, cintanya beliau kepadamu. Saat itulah kamu akan mengalami sebuah pemurnian kembali. Jiwamu akan sehat. Dan di sini kamu diminta untuk lakukan dengan persisten, ya. Jadi, sebuah healing ini tidak bisa dilakukan dalam sekali waktu, hanya satu waktu, satu masa, tetapi mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama. Karena namanya trauma, sesuatu hal yang menyakitkan, sebuah hal yang menyedihkan, membuat diri kita hancur, membuat diri kita tidak berdaya, membuat diri kita tidak berharga. Ini sebuah proses penyembuhan, sama halnya dengan ketika kita sakit. Itu jelas ya, dokter tahu sakitnya apa, obatnya apa, 3-4 hari pun juga akan kembali sehat. Dan ini adalah sebuah penyakit yang ada dalam diri kita yang perlu kita sembuhkan. Kesehatan mental ini jauh lebih penting daripada kesehatan secara fisik yang tampak, nyata. Dan kebanyakan orang selalu melihat bahwa penyakit secara fisik ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Padahal mental seseorang ini jauh lebih penting, karena pusat dari
seluruh penyakit yang ada dalam diri kita ini bersumber dari diri kita, jiwa kita. Jadi, tetap lakukan ini perlahan. Butuh waktu, butuh proses, butuh penyesuaian. Karena tidak ada yang tidak mungkin di sini. Ada sebuah keadaan, kejadian yang lebih baik dari saat ini yang akan kamu dapatkan setelah proses healing kamu selesai. Untuk pesan cintamu di sini, nih, hati-hati, amati apa yang dia lakukan kepadamu dan pelajari apa yang dia lakukan. Apakah dia melakukan itu hanya terhadapmu atau orang-orang di sekitarmu? Misal, dia sangat obsesi terhadapmu. Ada sebuah keinginan untuk bisa mendapatkanmu, memenangkan hatimu. Bagaimana perhatian dirinya kepadamu? Apakah hanya pada saat itu? Atau dia bisa melakukan itu kepada orang lain, terutama kepada lawan jenisnya. Ini yang perlu kamu harus lebih teliti, hati-hati. Ini bisa menimbulkan red flag dalam sebuah hubungan. Jadi, perhatikan tanda, sinyal dari dirinya. Jika kamu masih meragukan dirinya, masih kesulitan untuk mendapatkan informasi dirinya, jangan sungkan. Mintalah pertolongan dari sahabatmu, dari orang-orang di sekitarmu. Saat hubunganmu ini memang tidak dalam kondisi baik-baik saja, karena di sini ada sebuah jarak. Kalian tidak bersama. Itu yang membuat kamu mungkin sedikit kesulitan mengenali dirinya. Tapi ini juga bagian dari ujian kesetiaan, ujian cinta, ujian adanya persatuan. Apakah tanpa kehadiranmu dia menjadi sosok orang yang setia, menjaga kepercayaanmu, atau dia semakin jelalatan, tebar pesona, mencari kesenangan, hiburan dengan lawan jenis? Maka itulah pentingnya sebuah pengenalan, pemahaman, dan jangan sungkan untuk dekat dengan keluarganya, teman-temannya, agar kamu mudah mendapatkan informasi dari dirinya. Satu tahun dari sekarang, semua rahasia ini akan terbongkar. Ada sebuah kebenaran, keadilan, kebaikan, kebahagiaan yang akan datang kepadamu. Apakah ini terkait dengan seseorang yang akan memenangkan hatimu, ataukah kehidupanmu akan jauh lebih baik dalam pekerjaanmu, finansialmu? Untuk inisialnya, unsur namanya, huruf yang mengingatkan kamu dengannya ada L, U, D, S, T, R, K, J, O, Z, H, E, X, Q. Untuk zodiaknya ada Aquarius, Pisces, Capricorn, Cancer, Virgo, Sagittarius.